Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cindy Harnisa. Saya dari kelas 10 MIPA. Saya akan menceritakan peristiwa penyebab kota Makkah atau Fatu Makkah. Fatu Makkah artinya pembebasan kota Makkah. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW memutuskan untuk membebaskan kota Makkah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Oleh sebab itu, pada tanggal 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Ka'bah. Kaum muslimin memasuki Makkah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Karena berbagai sebab, Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah berhasil memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang isinya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman, siapa saja yang menutup pintu rumahnya berarti aman. Setelah diumumkan Abu Sufyan, orang-orang Quraisy mematuhi dan melaksanakannya. Rasulullah SAW terus memasuki kota Makkah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau menerima mereka yang akan menyatakan diri masuk Islam dan memaafkan semua kesalahan yang terjadi di masa lampau. Lalu Rasulullah SAW menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf dan salat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Pada waktu penghancuran turunlah ayat dalam surah Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah, sementara kaum Quraisy berbaris di Masjidil Haram menantikan apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan engkau saudara yang dan anak dari saudara yang baik pula. Rasulullah SAW berkata, pergilah, kalian telah bebas. Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuh dan telah menyakiti, membunuh para sahabatnya dan mengusir dari kampung halamannya. Setelah kebebasan kota Makkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan haji, dan itulah haji satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama ratusan ribu orang. Dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1-3. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surah Al-Fat ayat 1-3 yang berbunyi, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Peristiwa pembebasan kota Mekah terjadi pada akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Untuk mengenang peristiwa luar biasa itu yang menjadi simbol kemenangan kaum muslimin, serta malam Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia dianjurkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih, atau lebih terkenal sebagai takbiran. Baiklah, sekian dari cerita saya tentang peristiwa pembebasan kota Makkah atau Fatu Makkah. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.